Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syarifah Yasmin dengan NIM 110404184 dari kelas Teori Komunikasi E akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang teori framing. Teori framing sendiri menurut beberapa buku pengantar contohnya dari buku Bryan and Davis tahun 2006 dan juga buku McQuail tahun 2010 menyebut bahwa Erving Goffman sebagai peletak dasar teori framing yang kemudian dikembangkan untuk kajian media lainnya oleh sarjana-sarjana atau penulis-penulis seperti Robert Entman. Meski begitu, banyak juga artikel yang menyebutkan bahwa teori framing ini tuh digunakan untuk sesuatu yang mirip seperti agenda setting, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang jelas berbeda. Nah, dijelaskan di sini teori framing itu jadi dalam konteks media massa, teori framing bisa dipandang sebagai teori ataupun juga model atau juga sebuah proses. Nah, ditegaskan dalam Dictionary of Mass Communication yang menyatakan bahwa teori framing adalah teori atau proses tentang bagaimana pesan media memperoleh perspektif, sudut pandang, atau bias. Jadi kayak framing ini tuh membingkai suatu isu unsur dari sebuah berita tersebut agar lebih dilihat oleh para komunikan atau target yang dituju. Nah, sebagai salah satu teori komunikasi massa, teori framing ini kerap kali dikaitkan dengan yang namanya teori agenda setting. Karena kedua teori tersebut berbicara tentang bagaimana media mengalihkan perhatian khalayak dari kepentingan sebuah isu ke dalam apa yang ingin diproyeksikan atau digunakan untuk mengetahui efek media tersebut. Nah, sebagai salah satu Robert Entman yang tadi sudah disebutkan pada slide kedua, seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk sisi media, studi isi media, mendefinisikan framing itu sebagai salah satu seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Dalam banyak hal seperti menyajikan secara khusus atau lebih rinci, secara khusus, definisi, teori framing ini, mendefinisikan tentang, masalahnya, terus interpretasi sebab akibat, evaluasi moral, dan juga tawaran penyelesaian sebagaimana yang yang digambarkan oleh media. Entman juga melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan juga dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas atau isu. Nah, di sini ditekankan bahwa penonjolan sendiri adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Nah, dalam praktiknya ini, teori framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan juga mengabaikan isu yang lain dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana, penempatan yang menolak, penjualan judul, headline depan atau bagian belakang, terus pengulangan, pemakaian label tertentu. Jadi itu akan lebih berkena kepada si targetnya. Nah, untuk sejarahnya, teori framing juga dibilang muncul pada tahun 1970 yang berakar dari teori interaksi simbolik dan juga teori konstruksi sosial. Saat itu di Amerika Serikat, penelitian-penelitian mengenai media mulai beralih dari model efek ke media ke bentuk khusus pengaruh media terhadap halayak. Berbagai penelitian terkait media saat itu ditujukan untuk mengetahui peran media massa nasional dalam membentuk berbagai permasalahan politik dalam publik nasional. Nah, ada ada beberapa literatur yang berkata bahwa gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Bergson pada tahun 1955. Nah, mulanya framing ini dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisasi pandangan politik, kebijakan, dan juga wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh Goffman pada tahun 1974 yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku atau strips of behavior
yang membimbing individu dalam membaca realitas. Kemudian, dikembangkan lagi oleh para sarjana-sarjana seperti Ant-Man, yang kemudian muncul lagi studi baru tentang teori framing. Nah, karena, framing dan agenda setting ini mirip, jadi ada beberapa perbedaan yang mencolok antara framing dan juga agenda setting. Dari agenda setting ini sendiri mengasumsikan bahwa fokus efek, agenda setting ini terletak pada meningkatnya aksesibilitas atas sebuah isu berkat perlakuan-perlakuan oleh berita. Yang di mana maksudnya tuh kayak, kalau agenda setting ini lebih memfokuskan sebuah isu agar orang-orang itu lebih mengerti bahwa kalau isu ini tuh secara keseluruhan gitu, enggak yang beberapa kunci. Nah, kalau misalnya efek teori framing itu terletak pada deskripsi itu atau label yang digunakan pada liputan berita atau suatu isu. Misalkan ada namanya isu kayak, penangkapan teroris oleh polisi, yang akan dilihat itu adalah teroris dan polisi, gitu. Nah, agenda setting ini berupaya untuk membuat suatu isu lebih menonjol dan menarik perhatian, sedangkan framing ini berupaya untuk membuat suatu isu lebih bisa dipahami dan dicerna oleh audiens. Lanjut ke asumsi teori framing. Nah, asumsi teori framing. Bagaimana sebuah isu yang dicirikan dalam laporan dapat mempengaruhi halayak dalam memahami isu tersebut. Jurnalis tidak hanya memilih topik yang akan disampaikan kepada halayak, melainkan juga terlibat dalam proses bagaimana berita tersebut disuguhkan dan frames di mana berita tersebut disajikan. Nah, semua dua asumsi ini lahir dari teori agenda setting. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.